yang hari ini terkait laporan dokter juga berkaitan tentang perlindungan data pribadi. Apa yang dilakukan Samira saat ini untuk membalas apa yang dilakukan oleh klien kami itu jelas motifnya, dugaan kami adalah balas dendam. Ini sebenarnya bukan balas dendam, tapi terinisiasi, ya, karena dia yang memulai. Nggak perlu satu bukti-bukti untuk menyanggah itu, karena ini kan sebenarnya kan perkara yang nggak sulit. Oke, kalau misalnya memang dikatakan laporannya Doktif tidak penting, tapi ternyata laporannya Doktif bisa membuat surat penyitaan dari Pengadilan Jakarta Selatan atas akunnya SS. Perseteruan hukum antara Dr. Samira alias Doktif dengan Sheila Saukia rupanya masih terus memanas dan belum menemukan titik terang. Alih-alih mereda, dinamika di antara keduanya justru semakin menyita perhatian. Baru-baru ini, Sheila terlihat memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya terkait laporan yang diajukan oleh Doktif soal dugaan ilegal akses. Dalam pemeriksaan tersebut, Sheila harus menghadapi sekitar 20 pertanyaan dari penyidik. Meski begitu, respons dari pihak Sheila terbilang cukup tenang. Lewat kuasa hukumnya, Julianus Sembiring, mereka menegaskan bahwa panggilan ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Bahkan, Julianus secara terang-terangan menyampaikan keyakinannya bahwa laporan tersebut dinilai belum memenuhi unsur pidana. Yang hari ini terkait laporan dokter juga berkaitan tentang perlindungan data pribadi. Terlapor ya atas nama Rahmaina Putria menghadiri panggilan terhadap laporan Samira, yang kemudian tadi klien kami telah dimintai keterangan dan memberikan jawaban sebagaimana peristiwa hukum yang sebenarnya, ya, terhadap jawaban yang sekitar ada 20 pertanyaan. Oh enggak, Kurang lebih sih. 10 seperti itu. Dan kita sudah berikan jawaban dengan baik. Ini yang dokter Samira melaporkan ini sebenarnya ada sangkut pautnya sama peristiwa yang dimana klien kami ini melaporkan juga kepada dokter Samira. Karena gini, berawal dari live yang dilakukan oleh dokter Samira atas dugaan fitnah yang dilakukan oleh dokter Samira terhadap klien kami. Lalu klien kami ini membela diri dengan memberitahu kepada publik ataupun yang bersangkutan bahwa yang sebenarnya itu seperti ini. Nah, jadi niat untuk yang namanya menyebarkan data pribadi dari dokter Samira itu tidak ada di klien kami. Karena apa? Semuanya postingan dari klien kami itu semuanya di-blur, diburamkan, jadi dirahasiakan. Tapi kalau yang dilakukan Samira saat ini untuk membalas apa yang dilakukan oleh klien kami itu jelas motifnya, dugaan kami adalah balas dendam. Kan, ini sebenarnya bukan balas dendam, tapi terinisiasi, ya, karena dia yang memulai, dia yang menyebarkan nomor Doktif duluan, harusnya Doktif yang melaporkan duluan. Ya, tapi karena Doktif nggak tega, asal-muasalnya karena ini pasalnya cukup lumayan berat, ya, karena bisa ditahan dan jelas banget pasalnya masuk sekali, dan ternyata memang cukup membuat ketar-ketir juga SS. Nggak perlu satu bukti-bukti untuk menyanggah itu, karena ini kan sebenarnya kan perkara yang nggak sulit, ya, ini kan perkara mak-mak kompleks gitu, ya, saling gosip dan sebagainya. Kemudian klien kami itu membela diri, melindungi diri. Oke, kalau misalnya memang dikatakan laporannya Doktif tidak penting, tapi ternyata laporannya Doktif bisa membuat surat penyitaan dari Pengadilan Jakarta Selatan atas akunnya SS. Ya, jadi kalau Anda mengatakan bahwa laporannya Doktif tidak penting, tapi mengapa akun Anda, ya, yang memiliki follower lebih dari 4 juta sudah harusnya disita oleh pihak penyidik karena sudah ada surat penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anggap aja nggak penting, tapi akun Anda bisa disita. Silahkan. Ya, jadi mungkin si Anus ini emang harus belajar hukum lagi, ya. Illegal access itu termasuk pidana, ancamannya di atas 5 tahun. Jikalau ditarik ke belakang,
Akar dari konflik ini ternyata bermula dari hal yang cukup sederhana, namun berdampak besar. Semuanya berawal saat Doktif melakukan siaran langsung di akun media sosialnya, yang kemudian menjadi pemicu utama memanasnya situasi. Dalam live tersebut, muncul pernyataan-pernyataan yang oleh pihak Sheila Saukia dianggap sudah melewati batas. Mereka menilai ada unsur fitnah yang merugikan nama baik, sehingga tak ingin tinggal diam menghadapi tudingan tersebut. Merasa disudutkan, pihak Sheila akhirnya mengambil langkah tegas. Bukan hanya klarifikasi, mereka juga memilih jalur hukum dengan melaporkan balik Doktif atas dugaan pencemaran nama baik. Jadi kemudian kenapa klien kami melakukan perbuatan itu, ya ada penyebabnya. Seperti itu, jadi tidak mungkin bisa dipidana. Menurut kami seperti itu. Iya, ini kan persoalan peristiwa percakapan, saling menggosip, menghibah awalnya, yang kemudian terjadi peristiwa 16 Januari. Si pelapor ini kan melakukan perbuatan fitnah terhadap klien kami, lalu kemudian klien kami membela diri seperti itu. Ya, sementara lucunya lagi dia melaporkan Doktif hanya dengan di profile picture WhatsApp. Sementara SKB 3 Menteri, jadi untuk Anus, Doktif sarankan kamu untuk belajar SKB 3 Menteri. Ya, WhatsApp itu private, tidak bisa diakses secara publik kecuali yang tahu nomornya Doktif. Cuman kan selalu seperti yang Doktif omongkan ya. Jadi kalau dia yang melaporkan, dia akan muncul di depan media. Tapi pada saat Doktif yang melaporkan, dia akan lari, dia akan sembunyi karena dia tidak berani untuk menyampaikan bahwa dia adalah pelakunya sebenarnya. Jadi memang ini karakter-karakter ular memang seperti itu. Ular kan tidak berani muncul. Semakin kesini semakin terang benderang ya soal persaingan bisnisnya. Lebih ke pribadi sebenarnya. Ya atau lebih kepada kecemburuan seseorang terhadap seseorang itu aja ya. Di sini satu orang ini sukses, yang lain nggak sukses, ya hanya ada kecemburuan itu aja sebenarnya. Terhitung kini sudah ada 2 laporan dari Sheila Saukia terhadap Doktif yang mana sebelumnya Sheila juga sempat melayangkan laporan terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Bahkan, ia diketahui sudah menjalani pemeriksaan atas laporan tersebut. Tak berhenti sampai di situ, influencer yang dikenal sebagai Crazy Rich asal Aceh ini juga sempat mengungkap bahwa laporannya kini telah naik ke tahap penyidikan. Namun pernyataan itu justru memantik tanda tanya dari kubu Doktif. Alih-alih merasa tertekan, Doktif yang memiliki nama lengkap Samira Faranas justru mulai mencium kejanggalan. Ia menilai ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Pasalnya, hingga saat ini Doktif mengaku belum menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dokumen penting yang seharusnya diterima oleh pihak terlapor ketika sebuah kasus resmi naik ke tahap penyidikan. Dari sinilah kecurigaan itu muncul. Doktif pun mulai menduga adanya potensi penyimpangan prosedur dalam penanganan kasus tersebut. Merasa ada yang janggal, ia pun berencana mengambil langkah lanjutan dengan melaporkan hal ini ke pihak Propam. Belajar lagi soal bagaimana sampai detik ini Doktif tidak mendapatkan SPDP, ya itu sudah penyalahan prosedur juga oleh penyidik, ya dugaannya Doktif ada apa. Jadi Doktif juga mungkin akan melaporkan ke pihak Propam, ya pokoknya pihak yang bertanggung jawab bagaimana penyidikan ini bisa berjalan. Kok ada dugaan penyalahan prosedur seperti itu? Laporan atas PDP untuk Saudari S. Mungkin teman-teman media selama ini nggak tahu kalau laporan saya terhadap Saudari S lebih dulu kita laporkan ya. Lebih awal. Nah, alhamdulillah semuanya sekarang udah sama-sama naik sidik. Laporan Saudara S ke saya juga udah naik sidik. Laporan saya ke Saudari S juga sudah naik sidik dengan pasal yang sama. Dan sampai detik ini Doktif tidak mendapatkan SPDP dari Polda Metro Jaya. Tidak ada. Jadi Doktif menganggap naik sidik itu adalah berita yang hoax. Ya, karena tidak ada surat apapun dari Polda Metro Jaya, apalagi surat panggilan. Ya, jadi jangan ngadi-ngadi, jangan ada dikondisikan di sini. Doktif akan terus bersuara. Ya, dan Doktif yakin Polda Metro Jaya ini mungkin hanya oknum yang bermain. Tetapi Doktif yakin Pak Kapolda, Pak Asep, Dir Cyber insya Allah akan sertijab Pak Bagus,
tegak lurus merah putih. Seperti itu. Rencana Doktif untuk melaporkan oknum penyidik yang menangani laporan Sheila Saukia ke Propam ternyata bukan langkah yang tiba-tiba muncul. Dokter yang selalu tampil dengan topeng khasnya itu memang sejak awal terlihat cukup vokal dalam menyoroti jalannya proses hukum. Sebelumnya, Doktif juga pernah melempar wacana serupa. Ia sempat menyinggung adanya dugaan permainan di balik penanganan kasus. Bahkan menyebut isu pengkondisian hingga aksi siram-menyiram yang diduga melibatkan oknum penyidik bersama pihak Sheila. Pernyataan itu langsung membuat situasi makin panas dan penuh spekulasi. Namun menariknya, di saat tudingan tersebut semakin melebar, pihak Sheila justru memilih untuk tidak terpancing emosi. Lewat kuasa hukumnya, Julianus Sembiring, respons yang diberikan justru terdengar begitu nyeleneh, bahkan cenderung di luar dugaan. Ya, jadi siap-siap karena dokter juga akan kemungkinan melaporkan ke Propam atau ke Bitkum atau ke Mabes Polri jika ada dugaan penyidik yang bermain-main dengan kasus ini. Tidak ada ya yang namanya siram-menyiram di sini atau dikondisikan, apalagi di Polda Metro Jaya. Dokter akan tegas bersuara. Pertama, kalau memang Samira mau melaporkan penyidik karena diduga ada siram-menyiram antara klien kami Sheila Saukia dengan penyidik, ini keliru. Karena tentu dalam ruang penyidik itu tidak ada selang, tidak ada air, nggak mungkin dong dalam meja itu siram-siraman, nggak mungkin gitu. Terus soal siram-siraman ini kan, ya kan aneh juga ya. Masa klien kami tiba-tiba menyiram pakai apa ya? Pakai gayung atau pakai selang gitu? Maksudnya yang serius lah gitu. Seperti apa penyampaiannya? Jelas bahasanya. Jadi biar itu bisa ditelusuri gitu. Jangan jadi pakai dengan bahasa siram-menyiram. Nggak mungkin loh. Dari klien kami dari rumah bawa gayung, bawa ember atau bawa selang tiba-tiba menyiram penyidik, nggak mungkin. Ya karena Propam itu kan bukan soal tempat melaporkan penyidik karena melakukan proses penyidikan. Propam itu adalah tempat melaporkan penyidik atau Polri yang melanggar disiplin dan etik. Ya bukan proses penyidikan. Kalau masalah penyidikan salah, ya prapit gitu loh. Jadi jangan salah-salah ngomongnya gitu. Lapor ke Propam. Ya saya tidak mau lagi menganggap dia itu lucu atau aneh dan apa. Ya itu memang haknya gitu. Karena apa? Karena pengetahuan dia hanya sebatas itu. Jadi ngapain kita mengomentari orang-orang yang mempunyai keterbatasan atau misalnya hanya sebatas itu pengetahuannya gitu. Silakan. Ya kalau memang seperti itu dia menganggap, ya lakukan aja gitu. Mudah-mudahan diterima di Propam tentang laporannya tentang soal yang bukan persoalan etik atau disiplin. Silakan saja, nggak ada masalah itu. Di tengah konflik yang kian memanas, Doktis kembali membuat pernyataan yang cukup menyita perhatian. Ia mengaku sempat mendapatkan informasi dari penyidik yang menangani laporannya. Disebut-sebut, pihak Sheila Saukia memiliki niat untuk menempuh jalur damai. Kabar ini tentu terasa kontras dengan situasi yang selama ini terlihat penuh ketegangan dan saling serang. Namun respons Doktif justru di luar dugaan. Tanpa ragu, ia menegaskan bahwa dirinya tidak membuka ruang untuk perdamaian. Bahkan, ia menyebut pintu itu sudah ditutup sepenuhnya, seolah tak ada lagi celah untuk kompromi. Kalau komunikasi langsung memang tidak pernah, tapi melalui penyidik. Jadi penyidik yang menghubungi lawyernya Doktif bagaimana jika meminta damai seperti itu. Karena itu selalu diminta oleh pihak kuasa hukum dari SS. Doktif bilang untuk saat ini Doktif menutup pintu damai serapat-rapatnya. Ya, kecuali memang nanti ada syarat-syarat tertentu yang Doktif yakin akan sulit untuk bisa dia penuhi. Kenapa menutup? Ya karena karakter dia, dengan karakter dia yang tidak mau mengakui kesalahan, karakter dia yang sangat manipulatif, ya Doktif duga kemungkinan besar tidak akan bisa dia sanggupin seperti itu. Nyantai aja gitu kan, kalian kami kan seorang pengusaha, bukan seorang yang mencari-cari persoalan ya. Dia bukan LSM ya, artinya dia serius mengembangkan bisnisnya, mengembangkan usahanya, dan dia berharap bahwa ini selesailah ya, tidak ada masalah. Tapi kita harus ikuti prosedur. Pasti kita pengen Ekspresi mengedepankan estetika. Kan Doktif sampaikan. Jelas tadi mendengarkan.
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.